Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekdas Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua Sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Jadi di situ juga sudah jelas pimpinan majelis dan juga. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Anda kembali di Sindo Today pemirsa bersama kami. Tabrakan dua mobil mengakibatkan salah satu mobil terguling hingga menabrak pengendara motor di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, supir mobil dan pengendara motor terluka parah. Perempuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Poros Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara motor wanita tergeletak tidak sadarkan diri usai ditabrak mobil pickup yang terguling usai bertabrakan dengan mobil lain. Miring, posisi miring. Warga yang ada di lokasi lalu menolong pengendara motor bernama Alma, 19 tahun, yang terluka di wajah dan tidak sadarkan diri karena kerasnya benturan. Sementara itu, sopir mobil pickup bernama Alimsah, 24 tahun, juga terluka dan terjepit di dalam kabin mobilnya yang terguling. Mobil pickup dari arah Sungai Minasa ke arah Malino mendahului kendaraan ARV dan bersenggolan, setelah itu terbalik dan bertabrakan dengan sebuah sepeda motor dari arah Malino ke Sungai Minasa. Kondisi korban saat ini di Untuk kondisi sudah ditangani pihak medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Puskesmas Patalasang. Ketiga kendaraan yang terlibat ketabrakan beruntun ini kemudian diamankan untuk penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke Aceh pemirsa, gagal menanjak sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meski kendaraan rusak parah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata Arman dan juga Anita di studio. Pemirsa, saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Ragunan terlihat cukup ramai, seperti yang terlihat juga pada gambar saat ini arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan mengarah ke arah Ragunan maupun yang akan mengarah ke arah Cilanda dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light.
selain didominasi dengan kendaraan angkutan umum, ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini yang berlalu lalang di kawasan ini. Tentunya ini perlu diantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Pasar Minggu sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Namun untuk aktivitas kendaraan melalui ruas jalan TB Simatupang sampai saat ini dalam keadaan ramai, sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di jalur arteri yang akan mengarah ke Cilandak dan juga Ragunan cukup ramai. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka dan juga arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat juga bertepatan dengan hari libur, tentunya akan ada aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Ragunan. Ini akan terjadi peningkatan hingga sore hari. Kami juga harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian Anita dan juga Nata untuk ruas tol TB Simatupang. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cilandak sudah terlihat adanya aktivitas peningkatan volume kendaraan. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Cilandak yang akan mengarah ke Fatmawati masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan, gunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi Anda pengguna jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Kemudian kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 210 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 23 orang, korban luka berat 30 orang dan 269 orang luka ringan. Dari data tersebut 39% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar mengutamakan keselamatan di jalan dengan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi sehingga terciptanya perjalanan yang aman dan juga lancar. Dan kembali ke rekan saya Nata dan juga Anita di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Keri Andrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, Muhammad Riza Khalid, jalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya. Pak Rifa, Pak Maya, Pak Edward. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Muhammad Keri Andrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya Keri didakwa merugikan keuangan negara hingga 285 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Disiapkan jadi bisa langsung. Jadi karena memang ini anggota